Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Fikri dari kelas SI 2019D. Di sini saya akan membuat sebuah video materi mengenai metode transportasi, khususnya untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah manajemen sains. Sini pendahuluannya. Jadi metode transportasi itu merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena perbedaan biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di sini. Jadi metode transportasi itu ada dua macam ya. Pertama ada NWC dan metode biaya terkecil. Jadi metode NWC itu kalau dilihat dari arah mata angin itu ada di northwest. Nah, misalnya di utara berarti north, sini south, di sini west, di sini east. Nah, letak northwest itu di sini. Jadi N W. Nah, seperti itu. Jadi pengerjaannya itu dari pojok kanan atas atau pojok kanan bawah. Pojok kanan atas ini maksudnya. Yang kedua ada metode biaya terkecil. Nah, di sini metode terkecil itu metode yang digunakan untuk mencari dan memenuhi biaya yang lebih terkecil dulu. Jadi bisa kita lihat berapa harganya, terus kita cari nilai terkecilnya. Kemudian jika tabel awalnya sudah dibuat, kita bisa dapat mengoptimalkannya dengan metode stepping stone. Dan untuk mode ini kita akan bahas di lain waktu. Oke, kita ke studi kasusnya. Di sini ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Itu disuplai dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 dengan jumlah kapasitasnya yang berbeda-beda. Di sini di gudang A dengan membutuhkan kapasitasnya 102, gudang B 72 dan 41, gudang C. Di sini selesaikan metode NWC, least cost, dan stepping stone. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Berarti tadi itu harganya itu kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, yang jadi patokannya itu sekarang adalah ini. Ini. Nah, berarti untuk pengerjaannya dari pojok kanan atas. Nah, sini. Berarti ini itu perbandingan antara 102 dengan 56. Jadi kita mencari nilai terkecil dulu antara dua angka yang tadi, kemudian kita masukkan, lalu kita selisihkan berapa sisanya. Berarti 56 masuk ke gudang A. Nah, jadi sini 102 dikurangi 56 jadi 46. Nah, dari pabrik 1 sudah terpenuhi. Otomatis di sini di gudang B tidak akan bisa terisi. Kenapa? Karena dari pabrik 1 sudah terisi 56, yang mana 56 itu sudah menjadi patokan dari pabrik 1. Oke, lanjut kita ke pabrik 2 bawah ini. Nah, ini. Nah, jadi kita kerjakan dari sini. Nah, 46 itu perbandingan dari ini 46 dengan 82. 82. Kita bandingkan 46 dengan 82 lebih kecil mana? Berarti 46. 46 masuk ke sini. Nah, jadi 82 dikurangi 46 itu sama dengan 36.
Jadi otomatis di sini sudah terpenuhi. Nah, begitu juga di pabrik 3 ini tidak akan mungkin terisi karena jumlah dari gudang A, kapasitas dari gudang A itu sendiri adalah 102. Di mana yang sudah terisi itu ada di pabrik disuplai dari pabrik 1 dan pabrik 2. Pabrik 1 mengisi 56, pabrik 2 mengisi 46. Jadi kalau dijumlahkan itu menjadi totalnya 102. Nah, berikutnya kita ke sini. Ini. Ingat, metode NWC itu kita akan memulainya dari pojok kiri atas. Berarti dari sini. Berarti ini perbandingannya yang mana? Berarti 72 dengan 36. Kita bandingkan angka yang mana dulu. Yang paling kecil, lalu masukkan ke dalam gudang, kemudian dikurangi dengan demand-nya. Berarti ini 36 angka terkecilnya dimasuk ke sini. Nah, berarti ini 72 dikurangi 36 sama dengan 36. Nah, untuk di pabrik 2 sudah terpenuhi. Dan di gudang C ini tidak akan mungkin terisi. Kenapa? Karena dari pabrik 2 itu sudah mengisi 82 stoknya. Untuk gudang A 46, gudang B 36. Jadi di gudang C tidak akan mungkin terisi. Karena jika dijumlahkan hasilnya akan berlebih. Atau jika kita kurangkan akan berkurang. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, 36. 36 ini perbandingan antara 36 dengan 77. Kita bandingkan dulu mana angka yang paling kecil, kemudian masukkan, lalu diselisih. Nah, di sini 36 lebih kecil daripada 77, jadi masuk ke sini 36, kemudian 77 dikurangi 36 sama dengan 41. Nah, jadi untuk gudang B sudah terpenuhi. Kenapa? Karena ini ditambah dengan ini tambah dengan ini sama dengan 72 totalnya. Nah, untuk 41 ini kita langsung masukkan saja ke pabrik 3. Kenapa? Karena ini adalah sisa dari pabrik ketiga dan demand-nya. Nah, ini berarti semua gudang A terpenuhi, gudang B terpenuhi, gudang C terpenuhi dari 3 sumber pabrik yang berbeda-beda. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah menghitung ininya jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, ini biaya yang dikeluarkan itu berarti 56 kali 8, jadi dapat dari sini 56 kali 8 ditambah 46 dikali 24 ditambah 36 kali 15 ditambah 36 kali 9 ditambah 41 kali 24. Jadi kalau di total itu 3.400. Nah, apakah di sini sudah selesai? Belum. Karena kita akan melakukan sebuah metode lain agar hasil atau biaya yang dikeluarkan optimal. Nah, kita akan coba ke metode least cost. Nah, untuk metode least cost ini yang harus kita perhatikan adalah harga terkecil dari gudang ini, dari harga gudang yang sudah kita masukkan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada 9 kotak kosong yang sudah terisi ataupun yang sudah terisi. Jadi pertama-tama kita harus mencari dulu harga terkecilnya. Misalnya di sini 4 ya. Nah, 4 itu
perbandingannya kolom dengan baris mana dengan mana. Jadi yang 4 itu perbandingan antara 72 dengan 56. Kita bandingkan 56 dan 72 itu lebih kecil yang mana? Berarti 56 kan? Berarti yang 56 masuk ke gudang B. Sedangkan ini sisanya menjadi 72 dikurangi 16 jadi 72 dikurangi 56 jadi 16. Nah, berarti otomatis di pabrik 1 sudah terpenuhi karena kapasitas yang diperlukan itu adalah 56. Otomatis di sini di gudang A tidak akan mungkin terisi. Di gudang C juga tidak akan mungkin terisi. Karena biaya yang dikeluarkan sudah penuh. Untuk berikutnya kita perhatikan kolom yang di bawah ini. Nah, di sini kita cari mana yang terkecil, harga terkecilnya. Berarti di sini kan 9. 9 itu apa? Perbandingan antara 16 dengan 77. Berarti kita masukkan 16 ini sini karena dia paling kecil. Lalu 16 dikurangi 77 sama dengan 61. Berarti di gudang B sudah terpenuhi. Karena sudah disuplai dari pabrik 1 dengan jumlah 56 dan pabrik 3 dengan jumlah 16. Berarti otomatis di sini tidak akan terisi. Karena kalau terisi bisa melebihi kapasitas. Oke, di sini yang tersisa tinggal ini aja. Nih. Nah. Nih. Nah. Berarti kita akan melakukan yang di sini dulu nih. 24 dengan 16. Nah, 24 dengan 16. Misalnya kita ambil 16. 16 itu perbandingan yang mana? 41 dengan 82. Karena 41 adalah angka yang kecil di sini, berarti dimasukkan ya. Otomatis di sini di gudang C sudah terpenuhi dan di sini tidak akan mungkin terisi. Karena kalau terisi bisa melebihi kapasitas ataupun bisa mengurangi kapasitas. Berarti di sini 80 dikurangi 41, sisanya menjadi 41. Nah, setelah itu kita bandingkan antara 16 dengan 24. Berarti lebih kecil 16. Terus 16 itu perbandingan antara 102 dengan 61. Oke. Si 61 ini kan lebih kecil daripada 102. Oke, kita langsung masukkan ke sini. Kemudian 102 ini kita kurangkan dengan 61 sama dengan sini jadi 41. Jadi tinggal sisa 41. Nah, berhubung 41 ini adalah sisa dari semuanya, jadi langsung kita masukkan ke gudang A. Berarti baik dari gudang A, gudang B, gudang C sudah terpenuhi dari sumber 3 pabrik ini. Berarti intinya gudang A terpenuhi karena kapasitasnya dari ini ditambah dengan ini tambah dengan ini sama dengan segini. Tuh. Begitupun juga dengan pabrik 1. Pabrik 1 hanya menyuplai beberapa saja untuk gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan adalah dapat diambil dari 56 kali 4, 41 kali 24, kemudian 41 dikali 16, 61 dikali 16, tambah 16 kali 9. Jadi jika ditotal sama dengan 29,84. Nah, ini lebih kecil daripada metode NWC. Apakah ini sudah optimal? Belum. Untuk itu kita akan coba di metode NWC.
Nah, untuk metode NWC, maksud saya metode stepping stone. Untuk metode stepping stone akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian untuk video kali ini, akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.